Paling diburu jemaah haji Indonesia saat tiba di Madinah pasti beribadah di Masjid Nabawi dan tentu saja menikmati segarnya air Zam-Zam. Eits, tapi tidak semua air di kawasan Masjid Nabawi itu Zam-Zam loh. Keran-keran yang menempel di pilar pelataran atau area wudhu luar itu isinya adalah air mineral biasa atau air olahan yang memang disediakan untuk umum. Segar sih, tapi kalau yang dicari adalah keberkahan air Zam-Zam, tempatnya bukan di situ. Air Zam-Zam yang asli berada di dalam Masjid Nabawi, didatangkan langsung dari Mekah menggunakan truk tangki. Kita juga bisa menikmatinya dengan dua pilihan, yaitu air dingin dan air biasa. Ya pemirsa, jadi jangan salah ya, air Zam-Zam yang asli atau original ini hanya disediakan di dalam area Masjid Nabawi dan bertuliskan Zam-Zam. Dan biasanya diletakkan di wadah-wadah besar atau termos besar berwarna coklat ini. Sedangkan air yang disediakan di pelataran Masjid Nabawi itu bukan air Zam-Zam. Difungsikan untuk hidrasi dan juga membasuh muka saat cuaca terik di luar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari melaporkan. Jemaah haji tertua dari Indonesia, Marjono, yang berusia 103 tahun tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Mbah Marjono berasal dari daerah Karanganom, Siti Mulyo, Bantul. Dia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Yogyakarta. Kedatangan Mbah Marjono disambut langsung oleh petugas haji daerah kerja bandara. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Mbah Mardiono menggunakan alat bantu dengar serta memerlukan suara lantang saat berkomunikasi. Mbak Bani apa Pak dengan pengen haji? Pengennya ibadah. Oh ibadah, Masya Allah. Jadi bagus banget. Pengen nonton doa apa niki ibadah haji? Iya. Doanya apa Mbak doanya? Ya. Doanya jenengan apa niki? Haji doanya apa? Tak niki dah. Nggih, pengen apa? Mboten pengen apa-apa. Pengen ngrumi ibadah. Oh iya. Mbah Marjono harus dibopong ketika turun dan naik kursi roda. Sejumlah petugas pun sigap membantu Mbah Marjono dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari, iNews melaporkan. Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Militer Israel meluncurkan serangan udara dan merusak sebuah stadion di Bin Jebel, Lebanon. Jet tempur yang diduga milik militer Israel terbang di langit Lebanon sebelum akhirnya rudal menghancurkan sebuah distrik di Nabatiyeh. Ambulans membawa sejumlah korban ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sabiyah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan peringatan evakuasi yang diberikan Israel tak memberikan waktu kepada warga sipil untuk evakuasi. Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke 50 lokasi di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel diklaim menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. Bahkan militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar terhadap korbannya. Padahal penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional. Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah.
Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 km dari Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 km di sepanjang perbatasan. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Ratusan demonstran berkumpul di Habima Square, Tel Aviv menggelar aksi menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Para demonstran membawa bendera Israel dan meneriakkan slogan anti pemerintah. Massa menuntut penghentian operasi militer di kawasan Timur Tengah. Sebagian massa juga menyuarakan solidaritas terhadap warga Gaza dengan membawa poster bertuliskan dukungan terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, aksi protes serupa juga berlangsung di Haifa. Massa mendesak agar Benjamin Netanyahu menghentikan perang. Gelombang protes juga terjadi di Washington DC, Amerika Serikat, bertepatan dengan momen May Day. Para demonstran turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah Amerika Serikat, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran. Massa membawa berbagai spanduk tuntutan penghentian perang serta menyerukan diakhirinya eskalasi konflik di Timur Tengah. Aksi protes ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik global untuk segera menghentikan perang dan membuka jalur diplomasi.